Selamat datang di konten Ngarambet, kontennya ngobrol bareng petani. Pada video kali ini, saya mendatangi kelompok tani yang mempelopori organik di Desa Balinggi khususnya. Selamat siang, Mbak Kusman. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Gini, Mbak, saya tuh lihat-lihat ya di video-video YouTube gitu. Nama Abah tuh terkenal. Bahkan ada di openingnya itu di Dirjen loh, itu tuh di video itu bisa begitu, gimana ceritanya, Bah? Ya, itu sebetulnya berkat bimbingan para penyuluh yang ada di Pegadaian Barat, Pak. Terus terang saja, saya ini kan petani yang tidak tahu apa-apa lah. Dengan bimbingan mereka, dengan penyuluhan mereka, ya saya terapkan di lapangan. Jadi begitu ada ilmu atau ada penyuluhan, kelompok tani apa ini Tunas Harapan 3 Desa Balinggi ini begitu antusias berarti, Pak? Ya, alhamdulillah terima dengan lapang dada lah. Bagaimana, Bah, ini perihal eksistensinya para penyuluh khususnya di Kecamatan Pegadaian Barat ini, Bah? Oh, selama Abah jadi petani ya, justru malah sekarang ini Abah merasa dengan para penyuluh itu seperti keluarga, seperti keluarga besar. Apalagi sekarang mungkin ya dari BPP ada program kerja bareng mungkin ya, penyuluhan bareng. Akhirnya bukan hanya penyuluh desa saja yang Abah kenal, tapi penyuluh yang ada di seluruh BPP Pegadaian Barat bisa seperti keluarga sendiri. Alhamdulillah. Gini, Bah, ini perihal apa sih ini, Bah? Kok kayak akuarium gitu, kayak belubuk-belubuk. Apa sih, Bah, ini sebenarnya, Bah? Kalau jadi ini pengen tahu. Ini adalah Paenibacillus polymexa, yaitu untuk mengantisipasi penyakit padi yang disebabkan oleh bakteri. Ya. Terus ini PGPR juga sama ya, seperti Paeni juga, cuman kalau Paeni itu bakteri untuk daun, kalau PGPR bakteri untuk akar. Nah, kalau ini adalah POC untuk menambah nutrisi padi secara makro. Itu ada N, P, K, dan juga zeberlin untuk biaya PT. Kalau untuk biaya produksi nih, Bah, pada petani pada umumnya ya yang menggunakan pupuk organik sama dengan menggunakan pupuk kimia, ini perbandingan penggunaan ini produksinya itu bagaimana, Bah? Biaya menekan biayanya bagaimana? Apakah cukup signifikan atau agak kerenggangan atau gimana gitu? Kalau masalah biaya itu cukup jauh, Pak ya. Sebab waktu tahun lalu Abah perbandingkan, sebab Abah punya 3 demplot, ada demplot PHT, demplot organik, dan juga konvensional full kimia. Iya. Itu ternyata antara yang full kimia sampai yang sama yang pakai organik, itu perbandingan biaya itu di atas 3 juta, Pak. Jadi kita itu akan punya kelebihan keuntungan per hektar itu 3 juta lebih. Oh, dibanding penggunaan pupuk kimia. Dibanding dengan yang konvensional secara kimia. umum. Oh iya. Ini untuk mendekati 4 jutaan lah. Mendekati 4 jutaan. Berarti lumayan ya, dapat menghemat begitu besar gitu ya anggaran untuk biaya produksi ini ya. Sebab kalau Abah kan tidak tanggung-tanggung, Pak. Tidak tanggung-tanggung. Abah mencoba organik itu full tanpa menggunakan kimia sama sekali. Cuman ya tanahnya udah dibenahi dulu. Jadi Abah selalu menghimbau kepada para petani, jangan berani meninggalkan pupuk kimia sebelum tanahnya itu kembali seperti tanah zaman dahulu. Nah, jadi Abah mah berani meninggalkan pupuk kimia dengan menggunakan ini karena tanahnya udah 2 tahun lebih menggunakan kompos. Gitu. Makanya Abah udah 2 musim ini udah berani meninggalkan.
sedikit-sedikit ya untuk pupuk Jadi kimianya. secara bertahap. Oh iya. Jadi iya, kita iya. lihat bagan warna daunnya. Mm-mm. Apakah ini masih membutuhkan N? Kalau kurang tambah N lagi dengan kimia. Oh. Nah, umpamanya ini wah udah cukup ini. Tanpa pakai pupuk kimia pun kita udah puas. Mm-mm. Udah cukup. Jadi kan kita bagaimana caranya supaya biaya sedikit mungkin tapi kita mendapatkan produksi setara dengan yang konvensional. Jadi jangan sampai kita mau pindah organik malah produksi menurun sementara harga konvensional. Iya, Kita benar. dong yang hancur, kita yang rugi. Gitu. Ini ngomong-ngomong, Pak, ini produksi ini segini banyak ya. Ini buat sendiri apa buat dipasarkan sih sebenarnya ini? Maksudnya Ya. dibagi-bagi ke anggota gitu, anggota tani. Ya untuk diutamakan untuk kepentingan pribadi. Kan cuman kalau anggota bahkan ada yang dari luar desa yang membutuhkan. Iya, iya, iya. Ya abah kasih. Ya dengan catatan ya mungkin ganti ongkos lah. Nah, buat teman-teman ya, sekalian promosi aja ya, barangkali ada yang minat gitu. Ini Pak ini buatan Abah Gusman ini cukup hemat, cukup bagus lah untuk diaplikasikan dalam pengendalian penyakit utamanya? Penyakit padi yang disebabkan oleh bakteri. Seperti hawar daun atau BRS maupun BGR gitu. Bahkan busuk batang pun itu istilahnya Blas kayak gitu, blas itu disebabkan oleh bakteri. Oh iya. Bahkan ini bisa juga untuk menekan serangan jamur. Adapun umpamanya ada serangan-serangan jamur ya abah gunakan pestisida nabat. Ini bisa dibuat blas, mantap ya. Bisa kan cuman bukan untuk membunuh. Ini bukan obat ya. Saya tekankan, ini bukan obat, tapi ini vaksin untuk mencegah. Oh, vaksin ya. Jadi kalau udah kena itu ya bisa saja diobati, cuman tidak akan sebagus yang kimia lah. Iya. Jadi kita mah vaksin untuk perjagaan supaya tidak terserang. Meningkatkan imun ya. Meningkatkan Imun pada tanaman. Tapi kan ini khusus untuk mengatasi bakteri-bakteri yang merugikan. Ini ngomong-ngomong soal penggunaan segini banyaknya ya, Pak ya. Gimana sih ini produksi per ton per kilogramnya ini nih? Gimana nih? Oh, alhamdulillah. Apakah ada peningkatan dari konvensional tadi, perpindahan antara konvensional ke organik atau masih tetap gitu produksinya? Atau akan berkurang? Alhamdulillah ya, berkat bimbingan para penyuluh kemarin, Abah melakukan sistem organik, perilaku organik semacam ini kemarin tanpa pupuk dan pestisida kimia saja. Diubin oleh para penyuluh, bahkan Pak Kabid sendiri ikut menyaksikan. Alhamdulillah hasilnya cukup membanggakan untuk wilayah Subang Tengah, bahkan sampai 8,7 ton per hektar. Wow, lumayan ya. Kalau umumnya konvensional di sini berapa biasanya gitu? Ya 7, di atas 7 lah. Di atas 7 bahkan nyampe 8. 67 gitu, 67 kan. Nyampe 8 juga bisa. Dan cuman kalau ini kan kita tanpa modal terus terang, hanya tenaga saja. Tenaga saja. Berat di awal ya mungkin ya pembuatan ini gitu. Terakhir Pak ini perihal saran untuk rekan-rekan tani atau sahabat-sahabat tani yang lainnya, gimana gitu agar bisa menghemat biaya produksi tapi hasilnya cukup atau bisa melebihi dari petani konvensional? Ya intinya beginilah, kita sebagai petani harus jeli. Sebab petani itu sebetulnya produsen bangsa. Jadi kita tidak bisa demo ke pemerintah untuk menaikkan harga padi. Sebab kita kalau menahan harga, mau meningkatkan harga, bahkan padi ditimbun aja, pemerintah itu akan ngimpor dari negara lain. Nah makanya kita harus jeli. Bagaimana caranya supaya kita dapat keuntungan yang lebih besar? Yaitu caranya dengan menggunakan organik, supaya biaya semakin sedikit tapi tetap keuntungan produksi supaya tetap. Makanya Abah ajak para petani khususnya di kelompok Abah gunakan dulu PHT. Jadi jangan semena-mena menggunakan pestisida tanpa ada
hama yang ada di padi, di sawah. Iya. Jadi kalau dengan pengamatan, apa sih penyebabnya padi kita seperti ini? Gitu. Jangan akibat yang dikendalikan, tapi penyebabnya dulu. Iya. Gitu. Contoh kita sakit kepala, itu banyak penyebabnya, sakit gigi, Iya. masuk angin, ya, Iya. asam lambung naik, itu penyebab sakit kepala. Jadi kalau kita hanya minum umpamanya obat sakit kepala, sementara penyebabnya tidak diobati, tetap sakit kepala akan jadi kembali. Nah begitu juga padi. Iya. Nah, Benar. ya pokoknya intinya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih lah kepada para penyuluh yang ada di Pegadaian Barat. Bukan satu-satulah, pokoknya semuanya, keseluruhan para penyuluh THL yang ada di Pegadaian Barat, atas bimbingan mereka, atas ilmu-ilmu yang dikasihkan kepada saya. Alhamdulillah, Abah udah merasakan manfaatnya. Segitu dulu video tentang ngerambet, ngobrol bareng petani. Sekian, dah.